Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad dengan NIK 2021000004 dari mahasiswa Pendidikan Agama Islam semester 7. Di sini saya berkebagian untuk menjawab soal ujian tengah semester dari mata kuliah bimbingan konseling. Jadi soal yang ditujukan kepada saya adalah bagaimana bimbingan konseling Islami membantu individu mencapai tujuan kehidupan mereka sesuai dengan ajaran Islam. Nah, baik, di sini kami akan mencoba untuk menjawab sesuai dengan kapasitas kami. Jadi yang pertama, untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita perlu mengetahui terlebih dahulu tujuan-tujuan hidup dalam konsep Islam. Jadi setelah saya simpulkan, paling tidak ada 5 tujuan-tujuan hidup dalam konsep Islam. Yang pertama adalah beribadah atau menyembah hanya kepada Allah. Kemudian memperoleh ridha Allah. Kemudian menjadi manusia yang berguna terhadap sesama. Mengutamakan kehidupan akhirat dan takwa. Nah, ini tujuan-tujuan hidup dalam konsep Islam. Jadi semuanya memang hampir semuanya mengarah kepada kehidupan akhirat seperti itu. Ya, bukan berarti Islam itu tidak menganggap kehidupan dunia itu penting. Ya, karena apa? Karena di dunia ini kita melakukan amal-amal soleh yang hasilnya akan kita raih kelak di akhirat. Jadi juga penting juga. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui tujuan-tujuan hidup dalam konsep Islam, nah sekarang langkah-langkahnya nih. Langkah-langkah mencapai tujuan hidup dalam Islam. Yang pertama adalah mempelajari pokok-pokok ilmu agama. Jadi tidak harus ya setiap individu dalam Islam itu harus menjadi ulama besar. Itu kan tidak harus seperti itu. Tapi ilmu-ilmu yang pokok dalam agama itu ya harus dipelajarin, karena dengan ilmu-ilmu itu kita menjalankan kewajiban kita sehari-hari sebagai hamba Allah, yaitu berkaitan dengan ilmu tentang beriman, iman kepada Allah dan Rasul, kemudian bersuci, ya, pokoknya ibadah, muamalah dan lain sebagainya, ya, yang penting yang merupakan kewajiban bagi kita, itulah yang harus kita pelajari. Nah, kemudian yang kedua mengamalkan ilmu tersebut. Jadi setelah dipelajari tentunya harus diamalkan. Yang ketiga mengajarkan ilmu agama kepada keluarga dan masyarakat. Ya, jadi setelah kita mempelajari, mengamalkan, maka tugas kita adalah mengajarkannya. Ya, paling tidak diajarkan kepada keluarga kita, dan kalau bisa lebih luas kepada masyarakat sekitar, ya, dan kepada siapapun ya mereka yang ingin mendengarkan kebaikan. Kemudian yang keempat adalah mencari rezeki yang halal, ya. Jadi tentu kita tidak melupakan kehidupan kita di dunia, ya. Oleh karenanya kita harus mencari rezeki yang halal, ya, sebagai usaha kita untuk hidup di dunia dan kemudian menjalankan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baik. Kemudian yang kelima adalah melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Kenapa untuk mencapai tujuan hidup Islam harus melakukan amar ma'ruf nahi mungkar? Iya, karena untuk mencapai derajat takwa tadi yang termasuk salah satu tujuan hidup, kita perlu mengajak orang kepada kebaikan dan tidak boleh mendiamkan kemungkaran ataupun kebatilan, ya. Harus kita cegah semampu kita, paling tidak kita mengingkarinya dengan hati kita. Nah, sekarang baru masuk kepada peran bimbingan konseling Islami dalam menggapai tujuan hidup. Nah, yang pertama kita definisikan dulu apa sih bimbingan konseling Islam, yang dimaksud di sini.
Jadi bimbingan konseling Islam adalah suatu usaha pemberian bantuan kepada individu yang mengalami kesulitan rohaniah, baik mental dan spiritual, agar mampu mengatasinya dengan kekuatan iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di sini kita tahu bahwasanya bimbingan konseling Islam itu merupakan upaya atau usaha pemberian bantuan kepada teman kita nih yang punya masalah mungkin kerohaniahannya, ya mungkin dia terkena was-was sehingga tidak mantap menjalankan ibadahnya, ya. Kemudian juga urusan spiritualnya, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang mengganjal tentang ketuhanan, ya, kenabian atau hal-hal yang lain, maka untuk mengatasi semua itu bisa dengan bimbingan konseling Islam, sehingga seseorang akan mampu untuk menjalankan ibadah dan juga kewajiban-kewajiban yang lainnya sebagai seorang muslim dengan baik ketika masalah kerohaniahan dan spiritual itu sudah terselesaikan. Kemudian, bimbingan konseling Islami itu bertujuan untuk mengembangkan potensi fitrah beragama yang dimiliki individu secara optimal dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Al-Quran dan hadis, ya. Jadi orang itu akan merasa belum puas gitu ya terhadap kebaikan-kebaikan yang dilakukannya, ya. Jadi dia tidak puas dengan hanya melakukan sholat wajib 5 waktu, tetapi dia menambah dengan perkara-perkara yang sunnah. Itu kan namanya mengoptimalkan, ya, potensi fitrah beragama seseorang. Jadi dia selalu haus, selalu lapar untuk berbuat baik. Dan ini sesuai dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. La yashba'u mu'minun min khairin yasma'uhu hatta yakuna muntahahul jannah. Ya, seorang mukmin yang sempurna itu tidak pernah merasa kenyang dengan kebaikan yang ia dengar sampai kapan? Sampai dia masuk ke dalam surga. Nah, bimbingan konseling Islam itu menggunakan pendekatan agama, yakni dengan membimbing, mengajar, dan memberi pedoman kepada individu dalam menjalankan tugas-tugas hidupnya dengan baik dan benar secara mandiri, ya. Jadi itu yang dilakukan bimbingan konseling, sehingga peran bimbingan konseling Islami dalam menggapai tujuan hidup dalam konsep Islam ini itu sangat-sangat sentral, sangat-sangat dibutuhkan, ya karena tadi kalau ketika orang memiliki masalah kerohaniahan atau spiritual, ya mereka tidak akan mampu untuk menjalankan tujuan hidup untuk menggapai tujuan hidup yang Islami. Ya, mungkin itu jawaban yang bisa kami berikan. Terakhir, kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu dosen dan juga kawan-kawan semuanya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.